Segera tutup pintunya. Tidak bisa. Terlalu terlambat. Mereka sudah mengejar. Sial, apa yang harus dilakukan? Terlalu banyak. Kita harus bertarung. Ah. Segera dorong mereka keluar. Pergi dari sini. Haha, sepertinya tidak ada suara di sana. Lihat, rumah aman muncul, area akan segera ditutup. Waktu tersisa 2 menit. Munculnya rumah aman berarti kita akan segera menyelesaikan misi. Nama saya Yeran. Sudah bertahan hidup dalam kondisi buruk selama 5 tahun. Semua ini bermula dari bencana besar yang tiba-tiba 5 tahun yang lalu. Hari itu, kehidupan manusia hancur total. Setelah bencana besar meletus, berbagai area khusus dengan tingkat yang berbeda muncul secara acak di seluruh dunia. Domain yang terpilih akan terputus sepenuhnya dari dunia luar. Di dalam domain, banyak zombie menyerang manusia yang terjebak. Hanya mereka yang menyelesaikan tantangan di dalam domain. Dan menemukan safe house yang dapat meninggalkan domain dengan aman. Ini tidak hanya dapat meningkatkan atribut diri, tetapi juga mendapatkan alat yang membantu untuk bertahan hidup. Namun, mereka yang tidak mencapai safe house dalam waktu yang ditentukan akan berubah menjadi zombie. Hanya dalam waktu 6 bulan. 80% manusia di dunia telah menjadi zombie. Sejak saat itu, bumi berubah menjadi neraka bagi manusia. Dalam lingkungan hidup yang keras ini, banyak orang kuat lahir untuk mendapatkan lebih banyak hadiah di dalam ruang kubur. Lebih banyak kemampuan yang kuat. Tujuan akhir para pejuang manusia adalah untuk mendapatkan Grand Slam. Hari ini, domain level 100 yang tertinggi muncul untuk pertama kalinya. Dan saya hanya perlu melewati 1 level terakhir untuk mendapatkan Grand Slam. Saya juga ditemani oleh 5 teman satu tim yang sangat kuat. Baru saja, rumah aman muncul. Ini membuktikan bahwa kami segera bisa menyelesaikan domain tertinggi ini. Begitu kami masuk ke rumah aman, saya akan menjadi salah satu yang pertama. Akan menjadi orang pertama yang mendapatkan Grand Slam. Untuk itu, saya telah berkali-kali selamat dari kematian. Sekarang, tujuan sudah di depan mata. Teman-teman, cepat mundur. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak ada masalah, tidak menyangka masih ada zombie yang menjaga rumah aman. Aku. Aku bisa merasakan tingkat bahaya yang dia miliki. Tidak bisa dibandingkan dengan zombie yang pernah aku temui sebelumnya. Tapi untuk mencapai rumah aman, harus menyelesaikannya. Apa saja alat yang kita miliki? Hanya tersisa 5 obat percepat dan 1 obat kekuatan. Hanya ini yang tersisa. Aku akan menarik kebenciannya. Kalian manfaatkan peningkatan dari obat percepat. Cari kesempatan untuk mengendalikannya. Aku akan menggunakan obat kekuatan untuk memberikan serangan mematikan. Kita hanya punya 1 kesempatan. Tunggu sebentar. Rasanya obat ini agak aneh. Sial, bahkan di basis tidak mengenai target. Semua atribut menurun 50%. Bertahan selama 20 detik. Apa yang terjadi? Ini adalah obat yang mereka berikan padaku. HMPH, saatnya kita tampil. Obat percepatan meningkatkan kelincahan target sebesar 100%. Bertahan selama 20 detik. Apakah ada yang salah? Kenapa? Ini adalah obat melemah. Tidak salah. Itu adalah alat yang disiapkan khusus untukmu. Kami jelas bukan tandingannya. Karena rumah aman sudah muncul. Selama kamu menahannya, kami bisa sampai dengan aman. Jika kamu mati di sini, maka hadiah kami akan sedikit lebih banyak. Terima kasih telah menjadi batu loncatan di jalan kesuksesan kami. Dengan cara ini, saya akan menjadi manusia terkuat. Saya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sekelompok binatang ini sudah ingin menghilangkan saya sejak awal. Waktu tersisa 10 detik. Tenang saja. Kami akan memberitahu semua orang. Kamu telah berkorban dengan heroik. Aku cukup menantikan penampilanmu setelah menjadi zombie. Saat itu, aku bahkan bisa membunuhmu sendiri. Kalian sekelompok binatang ini. Ahem. Apakah aku akan mati seperti ini?
Apa aku rela? Sudah berusaha begitu lama. Namun akhirnya harus mati dalam bentuk zombie. Apakah aku mulai berubah menjadi zombie? Aku tidak rela. Akhirnya hancur di tangan orang sendiri. Sekelompok binatang itu harus mati. Meskipun aku menjadi zombie, aku harus membunuh mereka. Aku ingin balas dendam. Ini di mana? Bukankah aku sudah menjadi zombie? Atau apakah aku sudah menjadi zombie? Kesadaran diriku mulai memudar. Sial, sama sekali tidak bisa melawan. Hidup yang sangat gagal. Suara apa itu? Tidak menganggap serius apa yang aku katakan, ya? Bukankah ini teman sekelas SMA yang sering menggangguku? Kemarin sudah dikatakan. Hari ini setiap orang harus membayar 200 untuk biaya perlindungan. Dua orang bodoh ini berani membuang-buang waktu saya. Jangan paksa saya untuk bertindak lebih keras. Apa sebenarnya yang terjadi? Feng Ge. Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tolong biarkan saya pergi. Tidak ada gunanya bicara ini dengan saya, ya. Saya tidak peduli apakah kamu mencuri atau merampok. Hari ini kamu harus menyerahkan uangnya. Jika tidak, setiap kali saya bertemu kamu, saya akan memukul. Bukankah ini atap tempat saya sering dibully saat SMA? Apakah ini hanya ilusi? Tapi rasa sakit di tubuh ini terasa sangat nyata. Bagaimana ini? Dasar orang gemuk. Feng Ge. Aku tahu. Ternyata dia masih punya uang. Ada apa? Uang dari pekerjaan paruh waktunya biasanya disimpan di kompartemen tersembunyi tas sekolahnya. Pasti ada jika kalian mencari. Kamu sangat tegas saat mengkhianati temanmu, ya. Kenapa tidak bilang lebih awal? Meskipun semua ini sangat tidak masuk akal. Tapi melihat situasi saat ini, sepertinya aku terlahir kembali sebelum akhir dunia datang. Hei, sekarang tanggal berapa? Apa kamu bodoh? Berani bertanya padaku. Hehehe. Anak kelinci kecil. Di mana uangmu disimpan? Aku sudah tahu. Jangan pikir dengan bertanya soal bodoh ini kamu bisa lolos. Siapkan tas sekolahmu. Kak Feng, hei. Orang itu memukul Kak Feng. Aku tidak salah lihat kan? Jawab aku, jangan buat aku bertanya dua kali. Kekuatan sebelumnya masih tersisa. Sepertinya hidupku yang gagal ini belum berakhir. Cepatlah, tangan dan kakimu. Li Feng tahun ini kelas 3 SMA. Dia adalah raja sekolah ini. Mengumpulkan biaya perlindungan. Itu adalah hal yang mereka takuti setiap hari. Guru pun hanya bisa berpura-pura tidak melihat. Dan aku adalah objek perhatian utama mereka. Hanya karena aku seorang yatim piatu. Kehilangan perlindungan dari orang tua. Aku jelas adalah sasaran yang paling mudah untuk dibully. Bukankah aku sudah bilang? Hari ini kamu juga harus membayar biaya perlindungan? Tapi aku baru saja membayar 2 hari yang lalu. Kenapa setelah membayar tidak bisa membayar lagi? Bocah sialan. Kamu sudah memberikannya. Penonton juga diam-diam merasa senang. Selama waktu Li Feng dihabiskan untuk saya, mereka juga akan aman. Jawab saya. Kamu sampah. Tapi sekarang berbeda. Jawab saya atau saya akan membakar kamu. Apakah dia sudah gila? Berani memukul Li Feng. Bocah ini pasti akan hancur. Kenapa kalian semua terdiam? Buang bocah ini keluar. Apa-apaan ini? Di dunia yang kejam itu, demi bertahan hidup, aku terus meningkatkan kekuatanku. Untuk menghindari zombie. Mengalami malam-malam tanpa henti yang tak terhitung jumlahnya. Demi melindungi teman-teman. Aku telah berkali-kali selamat dari maut. Anak nakal ini berpura-pura apa? Namun, dia dikhianati oleh temannya. Manusia yang kehilangan batas moral di akhir dunia lebih menakutkan daripada zombie. Mereka akan mengarahkan senjata kepada sesama hanya untuk sedikit bahan. Dan kalian tidak diragukan lagi akan menjadi bagian dari kelompok yang terkutuk itu. Mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi. Aku pasti akan mengubah hidupku. Ada apa ini?
begitu mudahnya menjatuhkan dua orang. Apakah dia benar-benar masih si payah Hieran? Kalian ini sekelompok manusia rendah. Sebelum akhir dunia, menganiaya sesama. Setelah akhir dunia, semakin berani. Hari ini kalian harus membayar harganya. Apakah dia benar-benar bisa bertarung seperti ini? Tidak mungkin, dia paling banyak hanya belajar sedikit teknik di internet. Tadi dia hanya beruntung. Pergi mati saja. Oh tidak mungkin bagaimana bisa menjatuhkan dengan satu tangan. Kenapa aku tidak melihat sedikit pun ketakutan di matanya? Sebaliknya, dia malah penuh dengan aura pembunuh. Aku, hari ini, benar-benar sampah. Salah langkah, Ini tidak mungkin benar. Satu orang bisa mengalahkan Li Feng dan yang lainnya dengan mudah. Apakah ini masih Hieran yang kita kenal, yang sudah dibuli selama 3 tahun? Kita juga pernah membulinya, kan? Selesai sudah. Ada yang tidak beres. Sepertinya kekuatannya belum sepenuhnya diwarisi. Pingsan. Belum sempat menanyakan tanggalnya. Di mana orang lain? Kenapa kamu begitu terburu-buru ingin pergi kemana? Itu, pelajaran segera dimulai. Jangan terburu-buru. Kita masih punya utang yang harus diselesaikan. Kamu mau melakukan apa? Jangan-jangan mendekat. 20 April 2024. Bidang khusus akan muncul pada 25 Mei. Jadi saya masih punya waktu lebih dari sebulan untuk bersiap menghadapi akhir dunia. Pertama, kekuatan saya saat ini. Setelah pengujian barusan. Kekuatan saya tidak sepenuhnya diwariskan. Kekuatan sebelum reinkarnasi hanya sekitar sepertiga. Namun meskipun begitu, manusia biasa pada tahap ini sama sekali bukan lawan saya. Kedua, juga penting untuk bahan hidup dan sebagainya. Jika tas itu dibuka, ternyata tidak salah. Tas saya juga dibawa kembali. Tapi dari level 50 turun ke level awal 1. Pada awal datangnya akhir dunia, bidang khusus sering muncul di seluruh dunia. Tatanan sosial benar-benar runtuh. Manusia yang kehilangan perlindungan terjebak dalam kepanikan yang ekstrim. Untuk bertahan hidup, manusia mulai berebut sumber daya yang terbatas. Untuk itu rela bertempur. Saling membunuh. Putus asa. Egois dan serakah perlahan-lahan menjadi emosi yang dominan. Dan yang lebih membuat manusia hancur adalah munculnya area bersifat acak. Ini berarti barang tidak dapat disimpan di satu tempat. Siapapun tidak bisa menjamin lokasi penyimpanan barang berikutnya. Apakah akan menjadi area khusus? Untungnya, bersamaan dengan akhir dunia, juga muncul satu tingkat awal yang dijamin untuk setiap orang. Ini memungkinkan manusia untuk bertahan hidup di akhir dunia yang kejam ini. Manusia dapat menyimpan barang yang dikumpulkan ke dalam ransel mereka. Ransel dapat memuat apa saja, kecuali benda berapi. Karena memiliki satu sifat. Waktu terhenti. Tas juga memiliki tingkat. Semakin tinggi tingkat tas, semakin besar ruang penyimpanannya. Bertahan hidup akan lebih terjamin. Di kehidupan sebelumnya, saya berjuang keras untuk meningkatkan tas hingga level 50. Ruangannya adalah 450 meter persegi. Setara dengan ukuran lapangan basket. Meskipun sekarang kembali ke level 1. Tapi bagi saya yang terlahir kembali, itu sudah cukup. Selanjutnya, tujuan saya adalah meningkatkan level tas. Lalu mengumpulkan cukup banyak barang. Bahan kunci untuk meningkatkan tas adalah emas. Saya perlu mengumpulkan banyak emas. Kekuatan dan pengalaman yang saya kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Tas yang diaktifkan lebih awal. Juga informasi yang dikuasai. Memiliki semua benda ini, kecepatan pertumbuhan pasti akan sangat mengesankan. Terakhir, orang-orang itu sekarang berbeda. Di masa lalu, saya pasti akan membalas dendam. Kakak. Dia pingsan. Siram air untuk membangunkannya. Terus serang. Kakak Li Feng berkata. Dia mengalami sedikit masalah di sekolah. Biaya perlindungan tidak bisa dikumpulkan sepenuhnya. Kakak besar. Saya mau.
Kalau dipukul harus berdiri tegak. Maksudnya kamu datang dengan tangan kosong, kan? Semua orang memberi masalah di saat-saat penting. Benar-benar membuatku marah. Ah, tunggu sebentar. Kakak, dengarkan aku. Karena ada seorang yang mengacau. Aku sudah dipukul olehnya. Hei, masih terdiam apa? Kalau dia kabur setelah sekolah, kamu benar-benar akan celaka. Tidak apa-apa. Bawa beberapa orang dan pergi bersamanya. Bawa anak itu ke sini, baik? Orang itu akan menderita. Bos sekarang lagi bad mood. Setelah sekolah mau kemana? Oh, tidak. Malam ini masih ada les. Erkin tahu. Dalam ingatanku, dia adalah pendukung Li Feng. Dia pernah menjadi atlet bisbol tingkat nasional. Memiliki kekuatan lengan yang sangat mengesankan. Rekor kecepatan ayunan batnya mencapai 160 km per jam. Tapi dia memiliki sifat yang mudah marah. Karena kekalahan dalam pertandingan. Dia beberapa kali melakukan kekerasan terhadap rekan satu tim. Di lapangan, dia dijuluki tiran. Yang paling parah, dia mematahkan kaki rekannya dengan tongkat bisbol. Mengakibatkan cacat seumur hidup. Karena itu, karir profesionalnya juga berakhir. Setelah itu, dia bergabung dengan mafia. Itu Yeran. Tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Setelah sekolah tentu saja pulang. Ada urusan apa? Kamu tidak takut mati? Kamu baru saja memukul Li Feng pagi ini. Dia pasti mencari orang untuk menunggu kamu di luar sekolah. Lalu kenapa? Cepat lihat. Sepertinya banyak orang datang dari sana. Oh ya, ada apa ini? Itu bukan Li Ping? Kenapa dia jadi seperti ini? Sepertinya aku dengar dia dipukuli di atap sekolah hari ini. Sekarang teman-temannya datang mencarinya. Ya ampun, sepertinya orang itu akan celaka. Kakak sudah menemukannya. Inilah orangnya. Sial. Mereka sudah menemukan kita. Yaran, cepat lari ke sekolah. Mungkin kita masih bisa menghindari mereka. Tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Kamu gila ya? Mereka tidak sama dengan Li Feng. Jika tertangkap, kamu akan selesai. Dalam sebulan lagi. Setelah bidang itu muncul, akan ada banyak zombie. Dalam waktu ini, aku perlu menyiapkan banyak hal. Hei, anak muda, datang sini sebentar. Orang-orang yang tidak penting, minggir sedikit. Jika tidak ingin malu di depan umum. Ayo ikut kami sebentar. Hanya mengandalkan diri saya sendiri akan sangat sulit. Kekuatan di belakang Li Feng sangat berpengaruh bagi saya. Selesai, orang itu sudah dibawa pergi. Aduh, anak itu sangat sial. Berani-beraninya mengganggu Li Feng. Diperkirakan besok di sekolah ini tidak akan ada orang itu lagi. Yeran, kakak sudah membawa orangnya. Anak ini tidak melarikan diri. Cukup kooperatif. Sejak saat saya mulai memukul Li Feng. Rencana saya sudah dimulai. Qin tahu, siapa yang menjadi mangsa? Siapa yang menjadi pemburu? Masih belum pasti. Sepertinya kamu sangat tenang ya. Bocah ini berpura-pura tenang. Sebenarnya dalam hati panik setengah mati. Hehehehe. Biar kamu tahu akibatnya jika menggangguku. Berlutut dan minta padaku. Mungkin aku masih bisa memohon untukmu. Jika tidak, hari ini kamu tidak akan keluar dari sini. Tidak semudah itu. Bocah, kamu tahu kamu mengganggu siapa? Masalah ini tidak bisa diselesaikan tanpa beberapa ribu. Bocah sialan. Kamu cari mati. Hei ya hehehe. Anak nakal, tetap diam di situ. Besar, bagus sekali. Tangkap dia. Patahkan kedua kakinya. Baik, anak itu sudah selesai, tidak benar. Sama sekali tidak mengenai dia. Apa? Jarak sedekat ini. Masih bisa menahan seranganku? Ada apa ini? Beberapa gerakan sederhana sudah bisa menjatuhkan mereka.
Kenapa orang ini tiba-tiba jadi begitu kuat? Aku adalah guru. Kamu sudah benar-benar membuat Qin Tao marah. Jelas kamu sudah mati. Apa ini? Anak ini tidak sederhana. Baik dalam menyerang maupun bertahan, dia sangat mahir. Apakah ini benar-benar siswa sekolah menengah? Ah, banyak sekali celah di sini. Ah, kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Kekuatan dan kecepatan ini tidak mungkin ada pada seorang siswa sekolah menengah. Tadi, aku merasakan tatapan matanya yang penuh niat membunuh. Li Feng, kamu sebenarnya berurusan dengan siapa? Dia dari awal tidak menganggap kami. Tunggu sebentar, aku tidak akan mengurus ini. Li Feng, terserah padamu. Hei. Dan juga kakak. Sekolah ini sekarang jadi tanggung jawabmu. Aku tidak tertarik padanya. Justru kamu yang lebih aku perhatikan. Apa aku tidak salah dengar? Kak Tao yang terkenal itu ternyata dipukul oleh seorang siswa. Hahaha. Aduh. Gambar itu benar-benar sulit aku bayangkan. Anak itu pasti tidak sederhana. Kurangi omong kosong, bisa tidak? Beri aku jawaban. Kamu ingin aku pergi membunuh anak itu, kan? HMPH, ada bisnis yang memberi uang seperti ini. Aku tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Tapi kamu harus membagi sepertiga dari keuntungan daerah yang kamu tangani. Apa kamu bercanda? Bocah bau seperti itu harganya segitu mahal? Hauge. Sepertinya kamu belum mengerti situasinya. Sekarang kamu yang meminta bantuan saya. Dan tanggal pertemuan sudah dekat. Semua orang sangat kekurangan uang. Dan jika apa yang terjadi hari ini sampai tersebar, wilayahmu tidak akan aman. Kejam? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Siapa yang mengirimnya untuk mendekatiku? Tidak peduli siapa. Bocah itu tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi malam ini harus diselesaikan, tidak masalah. Terima kasih atas perhatianmu, Kak Tao. Ah, masih ada sedikit waktu untuk tinggal. Baiklah, santai saja. Tidak perlu. Masih ada banyak kekacauan yang menunggu untuk aku bereskan. Hei, ini clue pribadi. Cepat pergi. Ada apa ini? Kakak, ada bocah bodoh yang masuk. Aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Ada apa? Qin Tao, ekspresimu terlihat sangat buruk. Dia adalah siswa sekolah menengah yang tadi siang. Kakakku menyuruhku untuk mencarinya. Belum bisa. Kondisi fisik sekarang masih belum cukup. Setelah pengujian siang tadi, tubuh ini terlalu lemah. Untuk kelancaran rencana balas dendam di masa depan, harus meningkatkan semua keterampilan fisik. Waktu sudah hampir tiba. Masalah fisik ini masih butuh sedikit waktu. Selanjutnya, saatnya untuk melakukan hal yang serius. Saya datang untuk mencari kakak saya, Qin Tao. Apakah kamu juga membawa anak buahmu? Masih seorang siswa. Meskipun dia orangmu. Tapi sepertinya tidak terlalu mengerti aturan. Ternyata berani masuk tanpa izin. Ini membuatku sangat tidak senang. Tidak, tidak benar. Anak itu bukan kakak. Sesuai perintahmu. Saya sudah mengatasi semua orang di luar. Kita hanya perlu menyelesaikan ini untuk menguasai tempat ini. Apa yang dikatakan anak ini? Berikan saya pengawasan itu. Ya. Semua penjaga di luar sudah dikalahkan. Tidak mungkin. Apa bocah ini yang menjatuhkan orang di luar? Jangan-jangan dia menggunakan obat penenang. Ah, bocah ini sudah gila. Apakah dia serius tentang membantu aku naik jabatan itu? Menyebalkan. Sekarang aku benar-benar terjebak. Oh, itu memang seharusnya dia. Kecepatan reaksinya menunjukkan dia hanya seorang pelajar. Kalian masih terdiam,
Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Sepertinya kamu sudah siap. Jangan bilang kamu ingin mengandalkan bocah itu untuk menjatuhkanku. Sebenarnya organisasi kami melarang menyerang sesama anggota. Tapi jika satu pihak melanggar aturan, itu sudah menjadi urusan lain. Jangan salahkan saya. Tunggu sebentar. Dengarkan penjelasan saya. Situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasan saya. Bocah itu adalah orang yang ingin kalian selesaikan. Saya tidak tahu mengapa dia ada di sini. Siapa dia sudah tidak penting lagi. Membunuhnya hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan. Tapi kamu berbeda. Jika saya menghabisi kamu, semuanya milikmu akan jadi milik saya. Terima kasih karena kamu yang pertama melanggar aturan. Menyebalkan. Aku juga akan dengan patuh menunggu mati di sini. Semuanya kacau, benar-benar kacau. Sekarang tidak ada gunanya berbicara. Aku tidak ingin mati dengan cara yang tidak adil seperti ini. Aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Apa tujuan anak itu melakukan semua ini? Bagaimana bisa? Hahaha, Menyelesaikan dua orang dengan cepat dan bersih. Tanpa gerakan yang berlebihan. Siapa sebenarnya orang ini? Mencuri? Kenapa masih terdiam? Aku sudah tidak berdaya. Anak itu? Cepat, aku sudah menangkapnya. Cepat, pergi dan mati saja. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan hampir semua orangku sendirian? Tidak, tidak bisa. Aku benar-benar akan dikalahkan oleh anak ini. Dia harus mati di sini. Qin Tao. Apa yang kau lakukan? Menghadapi seorang bocah nakal. Bahkan masih menggunakan pistol. Ini tidak bisa aku biarkan. Apakah kau juga adalah orang yang kalah darinya? Sekarang aku akan membantumu menghilangkannya. Jangan menghalangiku. Saya tidak bodoh. Melihat situasi saat ini. Jika bocah itu mati, saya juga tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini keberadaannya di sini menguntungkan saya. Qin Tao. Kau binatang. Saya akan menghabisimu dulu baru menyelesaikan ini. Apakah dia benar-benar seorang siswa SMA? Bisa mencapai tingkat ini. Memaksa saya ke dalam situasi tanpa jalan keluar. Bahkan jika saya beruntung bisa melarikan diri hari ini. Organisasi pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Saya, Qin Tao, kalah dari seorang siswa SMA. Sekarang saya hanya bisa bergantung padanya. Kamu. Pergi mati saja. Sial, hahaha. Hanya dengan kamu dan seorang bocah bau berani mengganggu saya. Wilayahmu sekarang sepenuhnya milik saya. Tidak menyangka hanya dalam satu hari. Bahkan saya pun dikalahkan oleh bocah ini. Bagaimana? Tentang apa yang saya katakan padamu siang tadi. Apakah sekarang saya masih punya pilihan? Meskipun kamu membiarkan saya pergi. Organisasi juga tidak akan membiarkan saya pergi. Kenapa harus saya yang kebetulan bertemu denganmu? Jadi saya harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, saya yang akan terbaring. Di sini, bagaimana kamu akan mengatasinya? Ini yang saya butuhkan darimu. Selanjutnya, kamu perlu mengambil alih di sini. Saya akan coba. Apa yang terjadi hari ini akan segera menyebar ke seluruh organisasi. Mereka pasti tidak akan membebaskanmu. Tidak, pasti tidak akan membebaskan kita. Apa rencanamu? Bagaimana saya bisa membantumu? Banyak hal yang tidak bisa saya tangani secara langsung. Kamu sebagai bos saya. Saya akan membuatmu terus memperluas kekuasaan dan posisimu seperti malam ini. Terus naik. Dan kemudian mengambil semua dana dari kekuatan gelapmu. Aku butuh banyak uang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku punya banyak hal yang ingin dikatakan. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sudahlah. Sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun. Untuk rencanamu yang gila ini, mari kita angkat gelas.
Kamu lupa. Aku masih seorang pelajar. Tidak bisa minum alkohol. Apakah kamu punya uang? Tunjukkan uangnya padaku. Tidak menyangka aku juga akan mengalami hari diancam seperti ini. Hanya segini, tidak cukup. Aku akan kembali dan memberimu cukup. Aku bisa pulang dengan taksi. Apa ini? Bahkan tidak ada uang untuk taksi. Aku benar-benar bekerja sama dengan orang seperti apa? Aku sudah gila. Ditambah dengan sini, berapa banyak tenaga dan dana yang kita miliki? Wang Hao dan timnya mungkin ada lebih dari 50 orang. Mereka terutama membantu menyelesaikan beberapa masalah kecil. Tapi kualitas keseluruhan personal mereka lebih baik daripada timku. Karena sifat khusus bisnis mereka. Organisasi akan memberikan mereka sedikit senjata dan perlengkapan. Di sini aku juga punya lebih dari 30 orang. Ditambah dengan yang ada di sini. Kekuatan kami setidaknya 2 kali lipat. Mengenai dana. Dana ini setara dengan saya. Kami berada di tepi organisasi. Pendapatan kami hampir sama. Kami hanya ikan kecil. Sebagian besar dana terkonsentrasi di pihak bos besar. Mengelola kasino dan bar. Rantai emas besar di klub malam. Menyediakan berbagai layanan bodyguard. Akhirnya, dia adalah pengendali semua dana. Minggu depan adalah hari ulang tahunnya. Semua orang harus memberikan penghormatan pada hari itu. Secara halus disebut hadiah. Sebenarnya adalah kinerja kita. Siapa yang memberi lebih banyak, dia yang lebih rendah. Aku bisa naik. Aku dan Wang Hao yang berada di lapisan bawah berjuang keras untuk mengumpulkan uang. Namun sekarang semua itu tidak penting. Sekarang kamu tahu betapa konyolnya rencanamu, kan? Semua ini bukan masalah. Aku akan membuatmu menggantikannya. Iya, iya, iya. Aku benar-benar bodoh. Masih berpikir bisa menakutinya. Membuatnya mundur. Mari kita tukar kontak. Berapa nomor ponselmu? Saya tidak punya ponsel. Bahkan tidak punya ponsel. Betapa miskinnya ini. Hari ini terlalu banyak terkejut olehnya. Sepertinya saya sudah terbiasa. Apakah kamu bisa mengatasi ini di sini? Saya hanya melumpuhkan mereka. Apakah saya perlu tinggal? Serahkan padaku. Saya sudah memanggil orang-orang saya. Saya akan membuat mereka patuh. Apa yang terjadi di sini? Kak, mereka datang. Apa yang terjadi dengan orang-orang ratu di sini? Kenapa semuanya jatuh? Kenapa dia bisa ada di sini? Kalau begitu, aku pergi dulu. Nanti aku akan menghubungimu. Tunggu sebentar, Li Feng. Ayo ke sini sebentar. Ada apa? Kakak, bukankah kamu sudah ganti ponsel baru? Berikan padaku sebentar. Baiklah. Ini untukmu. Kontak kami semua ada di dalamnya. Tidak perlu. Simpan saja. Tidak usah sungkan. Kita sudah jadi partner sekarang. Lagi pula, sekarang aku benar-benar mengandalkanmu. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Perlu aku kirim beberapa orang untuk membantumu? Ikuti saja petunjukku. Li Feng, dia benar-benar teman sekelasmu? Iya, sebelumnya dia hanya pengecut. Kamu pernah lihat pengecut mana? Yang bisa mengatasi kita dan Wang Hao? Bos, apa yang kamu katakan? Semua ini diselesaikan oleh Hieran. Tepat baru saja sekarang. Saya merasakan niat membunuhnya terhadap saya. Dia sangat waspada. Dia tidak sepenuhnya mempercayai saya. Tapi saya bisa memastikan dia pasti gila. Istirahat sebentar besok siang. Malam ini pergi ke kasino. Teman, cepat lihat. Itu Tesun. Keren sekali. Saya tidak butuh teman. Yang perlu saya lakukan. Balas dendam. Setelah kiamat di kehidupan sebelumnya. Tim mereka segera menganalisis aturan bertahan hidup. Mereka memanfaatkan sumber daya manusia mereka untuk mengumpulkan banyak bahan. Meningkatkan level ransel masing-masing. Memanfaatkan ransel super besar yang digabungkan dari seluruh kelompok.
mengumpulkan bahan dengan besar-besaran. Seiring dengan runtuhnya tatanan sosial, mereka yang kehilangan batasan bertindak semakin gila. Meskipun sangat kejam, tapi ini adalah kenyataan. Mereka memiliki bakat dan manajemen kelas dunia. Bahkan ketika akhir dunia tiba, mereka masih bisa menginjak kepala orang-orang biasa seperti kita. Meskipun aku telah terlahir kembali. Tetapi dengan kemampuan saya sekarang, jangan katakan tentang balas dendam. Bahkan kesempatan untuk mendekatinya pun tidak ada. Baik itu ledakan akhir dunia atau balas dendam. Saya perlu melakukan persiapan menyeluruh. Hanya mempertimbangkan kekuatan diri sendiri tidaklah cukup. Saya juga perlu mencari kekuatan untuk melawan. Untuk melemahkan kekuatan kelompok mereka sebelum akhir dunia. Rasa sakit yang kau berikan padaku akan saya kembalikan 10 kali lipat. Ah, apakah kamu mau naik mobil? Saya sedang terburu-buru. Maaf. Tolong beri jalan untuk zombie. Kenapa zombie muncul sekarang? Jelas belum saatnya. Ayo cepat pergi. Apakah sekarang tekanan pada siswa begitu besar? Pikiran mereka sampai bermasalah. Tadi itu apa yang terjadi? Apa aku hanya berhalusinasi? Suara apa ini? Dari mana suara ini berasal? Suara ini sepertinya pernah muncul saat melewati bidang khusus. Kenapa bidang ini muncul lebih awal? Sepertinya orang lain tidak menyadari. Orang yang terkurung di dalam juga tidak bereaksi. Apa hanya aku yang bisa melihat suara itu muncul lagi? Sepertinya suara itu memanggil saya. Apakah saya harus pergi ke bidang itu? Kamu terburu-buru untuk dilahirkan kembali ya? Haha, jika bidang di depan ini nyata, maka saya bisa masuk ke bidang lebih awal 1 bulan dibandingkan orang lain. Alat dan bahan yang dihasilkan di neraka tidak bisa didapatkan di dunia nyata. Semua ini bisa membuat saya meningkatkan tas lebih awal. Membangun dasar yang kuat untuk saat kiamat benar-benar tiba. Jika begitu, maka risiko ini layak diambil. Masuk ke bidang khusus level 1. Tidak menyangka bisa masuk ke bidang lagi secepat ini. Ini adalah tugas khusus. Tugas khusus. Hancurkan 15 zombie biasa dan 1 zombie bermutasi dalam 1 jam. Dan temukan rumah aman. Akhirnya mendapatkan hadiah dikalikan 5. Hadiah meningkat 5 kali lipat. Apa yang terjadi dengan tugas eksklusif saya? Di kehidupan sebelumnya tidak ada hal-hal ini. Apakah ini karena reinkarnasi atau suara misterius itu? Bagaimanapun juga, situasi saat ini menguntungkan saya. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyelesaikan tugas ini. Saya ingat di kehidupan sebelumnya saat pertama kali masuk ke wilayah. Hanya menemukan rumah aman sudah sangat sulit. Kali ini perlu menghancurkan 15 zombie biasa. Dan 1 zombie bermutasi. Sebelum itu, persiapkan dengan baik. Baru saja memasuki wilayah. Manusia akan berada di ruang yang relatif aman. Di sini akan disediakan beberapa alat bertahan hidup. Tapi semuanya cukup dasar. Tingkat lanjut. Perlu dikumpulkan di dalam wilayah dan dimasukkan ke dalam ransel. Jika tidak terpakai, bisa digunakan lain kali. Sumber daya terpenting di dalam wilayah bukanlah ini, melainkan bahan-bahan di dalam tempat aman. Biji dan kristal. Biji sihir adalah salah satu bahan penting untuk meningkatkan ransel. Dengan menggabungkannya dengan emas, ransel dapat ditingkatkan. Biji sihir memiliki 4 kualitas. Semakin tinggi kualitasnya, semakin besar peningkatan tas. Dan biji sihir berkualitas tinggi hanya memiliki kemungkinan didapatkan di bidang tingkat tinggi. Selain itu ada batu kristal yang mengandung elemen khusus. Dengan pengembangan di kemudian hari, dapat dibuat menjadi ramuan peningkat yang berbeda. Membantu manusia bertahan hidup di bidang. Kedua hal ini adalah jaminan untuk bertahan hidup di akhir zaman. Selanjutnya, setelah keluar dari pintu itu, tantangan yang sebenarnya akan dimulai. Jika kemunculan bidang kali ini bukan kebetulan, maka sumber daya yang saya kumpulkan akan lebih awal sebulan dari semua orang. Begitu keluar dari titik awal, tidak bisa kembali lagi. Tugas ini memiliki 3 persyaratan. Di antara semuanya,
Waktu adalah faktor yang paling penting. Meskipun saya menyimpan sebagian kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Namun kondisi tubuh ini saat ini tidak optimis. Bahkan menghadapi area tingkat dasar. Namun 15 zombie biasa dan 1 zombie mutasi. Bagi saya sekarang, tekanan masih cukup besar. Prioritas adalah menentukan lokasi rumah aman terlebih dahulu. Kemudian baru melanjutkan tugas. Dengan begitu, meskipun menghadapi bahaya, saya bisa melarikan diri ke rumah aman. Tingkat kesulitan misi ini. Dan perasaan yang diberikan oleh wilayah ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Hampir saja. 1 langkah lagi dan saya akan dalam masalah. Meskipun ini hanya zombie tingkat dasar. Tetapi kekuatan dan kecepatan mereka jauh melebihi manusia. Begitu tergigit oleh mereka. Jika tidak berani masuk ke tempat aman untuk diobati sebelum berubah, maka saya akan sepenuhnya menjadi zombie. Pada tahap ini, menghadapi mereka tidaklah mudah. Mereka mengunci mangsa. Dan akan terus menyerang. Serangan biasa tidak akan mempengaruhi gerakan mereka. Mereka hanya memiliki satu kelemahan, yaitu misi khusus untuk melarikan diri. Bunuh 1 zombie biasa. Waktu tersisa 56 menit. Tempat aman di area tingkat dasar tidak terlalu tersembunyi. Harusnya bisa ditemukan dengan mengikuti arah berlawanan dari titik awal. Mari kita turun dulu. Hanya ada saya seorang di area ini. Tidak ada toleransi kesalahan. Usahakan untuk menghindari kerumunan zombie. Juga harus menghemat tenaga. Untuk menghadapi zombie mutasi terakhir itu. Misi khusus zombie mutasi. Penguatan lengan tingkat 10. Memiliki kekuatan yang lebih besar. Kenapa zombie mutasi muncul begitu cepat? Kekuatan yang sangat besar. Sangat menjijikan dan sangat agresif. Zombie. Begitu dia menangkapku, tubuhku akan langsung dihancurkan. Di awal akhir dunia di kehidupan sebelumnya. Dia adalah mimpi buruk bagi umat manusia. Dalam pertarungan langsung, peluangku tidak besar. Pertama-tama, pergi dari sini. Medan ini tidak menguntungkanku. Kekuatan menginjakku. Tidak bisa bertarung secara langsung. Berdasarkan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, dia bertindak sangat ceroboh. Niat serangannya tidak jauh berbeda dari zombie biasa. Memanfaatkan hal ini untuk membawanya ke medan yang menguntungkan bagi saya. Saya bisa mengalahkannya. HMPH. Sial, saya terjebak. Saya tidak bisa jatuh di sini. Penghinaan yang saya terima saat masih muda. Pengkhianatan yang saya alami. Bagaimanapun juga, saya harus bertahan hidup. HMPH. Baik itu untuk balas dendam atau kehormatan yang seharusnya menjadi milik saya. Di kehidupan ini, saya akan merebutnya kembali dengan tangan saya sendiri. Tidak menyangka dia bereaksi begitu cepat. Saya kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Kondisi fisikku sekarang terlalu buruk. Serangan ini mengenai kedua lengannya yang sudah diperkuat. Tidak memberikan kerusakan yang berarti. Situasi saat ini jauh lebih serius daripada yang aku bayangkan. Ternyata tempat aman ada di lantai 1. Untuk berjaga-jaga. Mari mendekati tempat aman. Aku jatuh. Benar-benar menyusahkan. Diamlah di situ. Di sini hanya menyediakan perban dasar dan sebuah kapak biasa. Sumber daya ini sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Bagi saya, itu adalah nol toleransi. Ini adalah langkah pertama di jalur balas dendam saya. Juga langkah yang paling penting. Tidak boleh ada kesalahan. Sekarang perlahan-lahan bergerak ke tempat aman. Menjauh dari pembaruan adalah yang paling aman. Sial. Apakah sudah ketahuan? Sial, tetap di sini akan sangat berbahaya.
Manfaatkan sekarang untuk menggigit luka yang baru saja. Sekarang saya hanya bisa melemahkan kekuatan tempurnya sebisa mungkin. Sepertinya kapal ini tidak akan bertahan lama. Karena zombie merasakan ancaman mematikan. Mereka akan memasuki fase amukan. Saat ini, keinginan serangannya akan meningkat berkali-kali lipat. Sekarang dia hanya bisa menyerang dengan tangan satunya. Selama dia tidak menggunakan tangan ini untuk menyerang. Sial, serangan barusan tidak bisa membuatnya mundur. Dia hanya sedikit lagi tidak bisa bergerak. Jangan sampai dia menggigitku. Akan berubah menjadi zombie. Jika aku mengalami akhir seperti ini, itu akan sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini berulang kali? Padahal aku sudah berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Tapi hasilnya tetap tidak mendapatkan obat. Suara itu lagi. Apa yang terjadi dengan dendam yang kau buat? Sepertinya saya bisa mengerti. Kau tidak merasa kesakitan. Luka saya perlahan-lahan sembuh. Ada apa ini? Virus zombie tidak membuat saya menjadi zombie. Sebaliknya, semua luka di tubuh saya sembuh. Apakah semua ini ada hubungannya dengan suara misterius itu? Saya juga bisa merasakan bahwa sumber suara ini ada di dalam tubuh saya. Dan suara itu sepertinya pernah saya dengar sebelumnya. Tunggu. Apakah itu bangkit? Saya memang mendengar suara ini tidak lama yang lalu. Di kehidupan sebelumnya, zombie raja level 100 di bidang level 100. Saat itu saya sudah tersesat dalam kemarahan. Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada tempat aman itu. Saya hanya ingat tentangnya saat dia menjatuhkan saya. Saat itu, wilayah sudah runtuh. Seharusnya saya dan dia akan berubah menjadi zombie dan muncul di dunia nyata. Tapi saya malah kembali ke sini. Tunggu sebentar. Apakah mungkin dia kembali ke sini bersamaku? Apakah ini mungkin? Tapi jika melihat situasi saat ini, hanya ini yang bisa menjelaskan semuanya. Dia ada di dalam tubuhku. Sebelum menghilang, dia masuk ke dalam tubuhku. Dan kembali ke sini bersamaku. Karena dia, saya bisa melihat wilayah lebih awal. Karena dia, saya kebal terhadap virus zombie. Karena dia, aku memiliki kemampuan penyembuhan zombie. Jadi, apakah aku masih manusia? Sudah lama melawan zombie. Namun akhirnya harus bergantung pada kekuatan zombie untuk bertahan hidup. Sungguh ironis. Penampilanmu setelah menjadi zombie. Aku cukup menantikannya. Saat itu, aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lalu, apa masalahnya? Selama bisa membantuku membalas dendam. Tubuh ini juga tidak masalah bagimu. Jika kekuatan si kehilangan bisa digunakan untukku, maka rencana balas dendam akan lebih lancar. Terlalu kosong. Masih ada 4 orang yang mengkhianatiku menunggu. Akhirnya sampai di rumah aman. Barang rampasan ada di belakang portal. Rumah aman ini sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ini adalah barang rampasan dari bidang khusus. Sepertinya semua ini memang nyata. Ini benar-benar bidang khusus yang nyata. Ini juga biji sihir tingkat pemula yang asli. Hadiah ini memang 5 kali lipat. Meskipun bidang ini muncul lebih awal. Tapi aku tidak tahu apakah barang-barang ini juga sama. Sekarang tas punggungku adalah tingkat 1. 5 biji sihir tingkat pemula. Pas sekali untuk meningkatkan tas punggungku ke tingkat 3. Mari kita uji apakah alat ini bisa meningkatkan tas ke tingkat 2. Membutuhkan 2 biji sihir. Tingkat 3 membutuhkan 3. Pas sekali bisa meningkatkan 2 tingkat. Meningkatkan tingkat tas. Tas meningkat ke tingkat 3. Menambah 5 meter persegi. Total menghabiskan 5 modul tingkat dasar. Sedang keluar dari bidang khusus. Ternyata benar. Biji sihir juga bisa digunakan lebih awal. Maka bulan ini sangat penting bagi saya. Tidak hanya barang rampasan. Bahkan nilai atribut yang meningkat setelah menyelesaikan bidang juga 5 kali lipat. Saat ini masih ada satu hal yang perlu diverifikasi. Yaitu bahwa kristal ini mengandung virus zombie.
Setelah diproses, bisa dibuat menjadi berbagai obat peningkat. Tapi aku tidak terlalu familiar dengan hal ini. Jika sedikit saja ceroboh, sangat mungkin akan memberikan efek sebaliknya. Mengubah manusia menjadi zombie. Lepaskan aku. Kau ini brengsek. Jangan pergi. Ayo temani kakak bermain sebentar. Cepat lepaskan tanganku. Hai. Kenapa buru-buru pulang? Ayo, datanglah. Jangan malu. Kita semua sudah dewasa. Pergi sana. Semakin kau seperti ini, semakin aku bersemangat. Haha. Apa kau buta? Percaya tidak, aku bisa memukulmu. Hehehe. Adik perempuan, jangan lari. Haha, tidak menarik. Cari tempat untuk terus minum saja. Ada apa ini? Rasa minumannya agak aneh. Apa yang terjadi di sini? Tidak tahu, dengar-dengar ada orang mati di gang. Tidak semudah itu. Kamu dengar saksi mata pagi ini. Orang itu mati dengan cara yang aneh. Ah, tunggu sebentar, dokter forensik datang. Pagi-pagi sudah datang ke sini. Apa situasi di lokasi kejadian ini? Lai Fei. Kalian akhirnya datang. Cepat lihat mayatnya. Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti ini. Baik, bawa aku ke sana. Bau alkohol ini adalah akibat keracunan alkohol. Ini adalah sebuah kecelakaan. Kasus ini bisa ditutup. Selanjutnya, serahkan kepada kalian. Petugas Chen. Tingkat penyelesaian kasusmu meningkat lagi, semua berkat Lai Fei. Yusia, di sini bukan urusan kita lagi. Ayo pergi, Lai. Apakah ahli forensik benar-benar sudah pergi? Aku rasa masalah ini tidak sesederhana keracunan alkohol. Kita seharusnya sudah mengambil cukup sampel. Apa yang aku katakan adalah benar, bukan tidak benar. Lihatlah, darah ini sama sekali tidak normal. Diam. Kamu hanya datang untuk magang saja. Jangan berpikir bahwa pernah belajar di luar negeri itu hebat. Di sini, saya yang berkuasa. Tapi intinya, jika kamu ingin laporan kelulusanmu bagus, jangan ikut campur. Beri jalan, panggil forensik. Ini dan laporan kelulusan saya adalah dua hal yang berbeda. Mereka menulis dalam laporan kesaksian. Kemarin di lokasi kejadian, ada seorang mahasiswa yang bertengkar dengan korban. Apakah kita seharusnya Awalnya ingin menguji coba. Sebelum kiamat benar-benar meledak. Menanam virus zombie ke dalam tubuh manusia. Apakah zombie akan muncul di dunia nyata? Sepertinya hasilnya sudah keluar. Bahkan jika virus zombie ditanam lebih awal, tidak akan membuat zombie muncul lebih cepat. Selain itu, ada satu hal yang lebih penting, yaitu mengeluarkan seorang pemuda jenius di bawah bulan. Dia di kehidupan sebelumnya adalah seorang apoteker yang sangat berbakat. Dia dapat memanfaatkan kristal di bidangnya untuk membuat obat peningkat, yang secara maksimal mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh virus zombie. Di kehidupan sebelumnya, bahkan pejuang terhebat pun sangat bergantung pada obatnya. Semua ini berkat obsesinya terhadap pengetahuan di bidang ini. Namun ini juga menjadi ketidakberuntungannya yang terbesar. Di kehidupan sebelumnya, dia mengorbankan dirinya sebagai subjek percobaan demi menguji obatnya. Jika dia bisa membuatkan ramuan untukku, maka baik di bidang maupun kenyataan, kekuatanku akan meningkat pesat. Kali ini aku harus membuatnya bergabung dengan timku untuk digunakan sesuai keinginanku. Apa yang begitu hebat? Jika kamu tidak menyelidiki, aku akan menyelidiki sendiri. Halo, Nona. Kamu adalah siswa SMA yang aku cari. Tidak tahu apakah kamu punya waktu. Mari kita pindah ke tempat lain untuk berbicara. Kakak, untuk apa kita menyewa tempat seperti ini? Kenapa harus terburu-buru membersihkan? Saya juga tidak tahu. Saya datang ke sini setelah menerima telepon dari temanmu. Bagaimana, Qin Laoda? Apakah urusannya sudah selesai? Sudah disepakati. Tidak menyangka di sini benar-benar ada laboratorium yang sudah lama tidak terpakai.
Bagaimana kamu tahu tempat ini? Saya juga mendengarnya dari orang lain. Siapa gadis ini? Cantik sekali. Tidak menyangka ada laboratorium sebesar ini. Kami sudah membersihkannya. Tapi kami tidak mengerti peralatan ini. Kalian periksa saja. Lihat apakah masih bisa digunakan. Tempat ini sudah ditinggalkan cukup lama. Setelah kiamat di kehidupan sebelumnya. Tempat ini juga menjadi ruang penelitiannya. Aku akan pergi dan berbicara dengannya sebentar. Kalian tunggu di sini ya. Siapa sebenarnya wanita ini? Sepertinya tempat ini dibuat untuknya. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Sama sekali tidak bisa ditebak. Jangan-jangan dia hanya ingin menggoda wanita. Mari kita bicarakan hal yang serius dulu. Ah, baiklah. Aku tidak akan berbelit-belit lagi. Penyebab kematiannya adalah karena benda ini. Ini dia. Cepat tunjukkan padaku. Sekarang belum bisa memberikannya padamu. Bagaimana kamu bisa langsung menyentuh benda yang begitu penting? Saya harus memahami prinsipnya dan lain-lain. Kenapa kamu memilih untuk memberitahu saya tentang hal ini? Dan juga membawaku ke sini. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Ternyata pintar. Saya butuh bantuanmu untuk mengembangkan kristal ini. Kenapa harus saya? Secara posisi saya juga lebih tinggi. Di bawah bulan, saya pergi ke luar negeri untuk belajar di jurusan forensik. Belum lulus dari universitas. Sudah meraih berbagai penghargaan. Dijuluki sebagai gadis jenius jurusan forensik. Baru-baru ini kembali ke negara dan menjadi forensik magang. Sepertinya kamu sudah menyelidiki saya dengan baik. Datang dengan persiapan. Tentu saja, jadi bagaimana kamu ingin saya membantumu? Konten berikutnya adalah sangat rahasia. Sebelum itu, saya akan memastikan sekali lagi. Apakah kamu bergabung dengan kami? Jika bergabung dengan kami, laboratorium ini akan digunakan untukmu. Saya juga akan terus-menerus menyediakan kristal untuk penelitianmu. Menanggung semua biaya penelitianmu. Saya jamin padamu. Saya akan menunjukkan kepadamu dunia yang benar-benar berbeda. Jika menolak, pembicaraan kita akan berhenti di sini. Sekarang, apakah saya bisa mengerti bahwa kamu setuju untuk bergabung?